Selamat pagi Indonesia, Prancis siap mengakui negara Palestina di sidang umum PBB pada September 2025. Sikap Prancis mengenai kemerdekaan ini diungkapkan oleh Presiden Emmanuel Macron. Melalui unggahannya di sosial media X, Presiden Macron menuliskan berkomitmen menciptakan perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah dan memutuskan Prancis akan mengakui negara Palestina, serta akan memberikan pengumuman secara resmi di sidang umum PBB pada September mendatang. Jika komitmen Macron ini tidak berubah, akan ada 142 negara yang mengakui negara Palestina. Macron menilai tidak ada opsi lain selain solusi negara. Gencatan senjata total harus segera dilakukan, sekaligus memberikan bantuan kemanusiaan besar-besaran kepada rakyat Prancis. Prancis akan menjadi kekuatan Eropa paling signifikan yang mengakui negara Palestina. Dengan semakin bertambahnya negara-negara barat yang mengakui Palestina sebagai negara, apakah hal ini akan mendorong kemerdekaan Palestina secara penuh? Kita akan bahas bersama dengan pakar hubungan internasional UNPAD, ada Teuku Reza Shah yang sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Pak Reza, sudah semakin banyak negara barat mengakui kemerdekaan kedaulatan Palestina. Ada Prancis yang terbaru yang akan mengakui di sidang PBB pada September mendatang. Nah, Anda melihatnya ini seperti apa? Terima kasih. Ini memang suatu gelombang yang luar biasa ya. Ini berawalnya tanggal 28 Mei tahun lalu ya, ketika Norwegia, Irlandia, dan Spanyol menyatakan mendukung Palestina, di mana Irlandia dan Spanyol ini merupakan dua anggota Uni Eropa. Kemudian baik, kami mengalami kendala pemirsa. Kita akan saksikan kembali ini pernyataan dari atau momen ketika Presiden Prancis Emmanuel Macron yang akan mengakui kedaulatan Palestina yang rencananya akan diumumkan dalam sidang PBB pada September 2025 mendatang. Sebelumnya ada beberapa negara yang sudah mengakui kemerdekaan dan juga kedaulatan dari Palestina. Ada negara Irlandia, Kanada, dan juga Australia. Dan yang kini terbaru adalah Prancis. Jika memang benar nanti Prancis ini akan mengakui kedaulatan Palestina, maka akan ada sebanyak 142 negara di dalam PBB yang mengaku atau mengakui kemerdekaan Palestina. Kami masih mencoba untuk menghubungi dengan Bapak Teuku Reza Shah. Kali ini kata bergabung bersama Pak Teuku Reza Shah melalui sambungan telepon. Pak Teuku, bisa dilanjutkan kembali seperti apa sebenarnya dominasi Prancis yang merupakan pemegang hak veto di PBB mengakui kemerdekaan Palestina ini? Terima kasih. Saat ini terdapat 5 negara di dunia yang memegang hak veto ya, yakni Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia, dan China. Kalau Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan Rusia itu mewakili budaya Greek dan juga Roman. Sedangkan China mewakili budaya Mandarin ya. Ini benar-benar akan mengundang skenario baru. Kalau selama ini skornya adalah 3-2. 3 itu untuk Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis, dan 2 itu untuk China dan Rusia. Maka sekarang terdapat kecenderungan di mana Inggris dan Perancis akan bersikap lebih independen di dalam Dewan Keamanan PBB, sehingga mereka berpotensi memberikan alternatif bagi veto-veto yang biasa dikeluarkan oleh Amerika Serikat. Dan dampaknya akan sangat besar, di mana ke depan, kalaupun terlahir resolusi dari Dewan Keamanan PBB, maka kemungkinan besar resolusi tersebut akan melunak dan mendukung dan lebih toleran terhadap prospek kemerdekaan Palestina. Jadi ini adalah skenario yang mungkin terjadi di masa depan. Ya, baik Pak Reza, tapi kan selama ini kita ketahui Amerika Serikat cukup keras dalam memveto resolusi PBB, apalagi yang berkaitan dengan Palestina. Nah, jika selama ini Amerika masih belum mengakui kemerdekaan Palestina, apakah dukungan dari negara-negara ini bisa dibilang masih belum bisa maksimal? Tepat sekali, karena saya perhatikan Inggris dan Perancis sendiri itu suaranya tidak begitu keras ya, di mana seringkali mereka mengatakan akan
Mereka mengatakan akan menyampaikan dukungan kepada Palestina pada tanggal 30 September mendatang. Jadi pada saat yang sama mereka juga mengatakan masih melihat bagaimana dapatkah Israel menurunkan kekejamannya di Palestina tersebut. Kemudian juga masih melihat apakah ada kemungkinan sebuah pemilihan umum di Palestina yang dikelola oleh otoritas Palestina, dan juga apakah dimungkinkan pemerintahan masa depan itu tidak melibatkan Hamas. Jadi ini adalah prakondisi yang sering disampaikan oleh Inggris dan juga Perancis. Tapi kalau kita lihat keadaannya sekarang, ini terlihat suatu kecenderungan di mana demonstrasi itu sudah semakin besar, bukan hanya di Inggris dan Perancis, tapi juga di Amerika Serikat. Misalnya kita lihat kemarin, itu jam 3.30 di waktu Amerika Serikat, itu terdapat demonstrasi besar-besaran di Chicago, kemudian bahkan di Atlanta, demonstrasi yang terjadwal dari jam 9 pagi sampai 9 malam itu berada di sekitar konsulat Israel. Pada saat yang sama ada juga demonstrasi di Amerika Serikat, di Los Angeles, di Detroit, di Durango, di Monterey, di Long Beach, kemudian juga di Redondo Beach dan di Signal Hill. Itu semua pesan-pesannya sangat keras. Dan juga bahkan di Kanada sendiri juga ada demonstrasi kemarin di Red Deer dan di Montreal. Jadi ini adalah hal-hal yang dunia tidak lihat, tapi ada suatu kecenderungan di mana masyarakat dunia itu mulai menekan pemerintah mereka untuk mengakui Israel. Bahkan di Australia yang selama ini menginduk bersama Amerika Serikat, kalau kita lihat kemarin di Sydney Harbour Bridge itu terdapat demonstrasi besar yang dilakukan oleh masyarakat kulit putih. Mereka menunjukkan poster besar perihal krisis kemanusiaan yang terjadi dan meluasnya bencana kelaparan. Dan kata kunci mereka juga sangat tegas, ceasefire now, kemudian free Palestine, dan juga march for humanity. Jadi kalau pemerintah Perancis, Inggris, dan Amerika Serikat tidak tegas, maka kemungkinan besar mereka akan didemo terus-terusan oleh masyarakat di dalam negeri mereka sendiri, di mana masyarakat di negara maju ini lebih waras, lebih cerdas, dan memiliki kemampuan digital yang luar biasa. Jadi saya melihat suatu tren di mana kemerdekaan Palestina itu semakin terarah. Ya, Pak Reza, artinya ini kan ada banyak demonstrasi yang mendukung desakan untuk gerakan memerdekakan Palestina dan juga menghentikan pelaparan di sana. Dengan masifnya aksi seperti ini kaitannya dengan keamanan regional, baik di negara masing-masing maupun di Timur Tengah seperti apa? Ini bagi masyarakat di dalam negeri Palestina, mereka memiliki harapan ya bahwa dunia itu bersama mereka. Tapi bagi Israel akan terlihat semakin jarang. Karena Israel tidak ingin kehilangan momentum. Yang dikhawatirkan Israel adalah pada tanggal 30 September mendatang, itu negara-negara utama di dunia itu berbondong-bondong berpidato yang sangat keras. Bahkan mereka tidak mustahil akan mengeluarkan tempo-tempo ataupun juga aturan-aturan job description di antara mereka dan job specification bagi pemerintah mereka dan juga masyarakat mereka untuk benar-benar solidar dengan penderitaan yang saat ini sedang berada di Palestina. Dan bagi Israel, ini dapat meruntuhkan moral Presiden Benjamin Netanyahu untuk memerintah, karena pada saat yang sama, kelompok-kelompok Yahudi sedunia itu mulai juga kritis, karena mereka mengatakan, Zionism itu tidak mewakili kami. Agama kami adalah agama yang mengedepankan perdamaian, persatuan, dan keikhlasan. Judaism sudah membajak, Zionism telah membajak Zionism. Terbalik. Zionism telah membajak Judaism. Baik, artinya memang ini konflik yang terjadi di Timur Tengah, khususnya di antara Israel dan juga Palestina ini bukan berkaitan dengan agama, Pak ya. Ini merupakan isu genosida yang harus kita kawal bersama-sama, termasuk dengan adanya kini dukungan dari negara Perancis yang merupakan pemegang dari hak veto di PBB. Terima kasih Pak Teguh Reza Syah, Pakar Hubungan Internasional UNPAS sudah bergabung bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia. Selamat kembali beraktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.